Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai induksi matematika. Sebenarnya konsep dari induksi matematika itu tidak berbeda jauh dengan pengujian hipotesis di mata kuliah statistika yang sudah Anda pelajari di semester lalu. Nah, bedanya adalah hipotesis yang diujikannya. Di dalam induksi matematika, hipotesis ini disebut sebagai proposisi dan hanya berhubungan dengan bilangan bulat. Jadi, bedanya hanya di hipotesis yang diujikannya atau proposisi yang diujikannya. Di dalam pengujian hipotesis di mata kuliah statistika, itu memerlukan langkah yang cukup panjang dimulai dari penentuan atau perumusan hipotesis yang diujikannya, kemudian nanti harus ditentukan populasi targetnya siapa, kemudian ukuran sampelnya, teknik samplingnya, kemudian mengumpulkan datanya apakah melalui kuesioner dan lain sebagainya. Setelah data dikumpulkan harus diuji validitas dan reliabilitasnya atau tidak, kemudian hasil analisisnya digunakan untuk menguji hipotesisnya. Jadi analisisnya dilakukan untuk menguji hipotesisnya, hasil analisisnya untuk menjawab apakah hipotesis yang diujikannya itu dapat diterima atau tidak. Nah, di dalam induksi matematik, kita menguji proposisi yang berhubungan dengan bilangan bulat. Jadi, lebih fokus kepada proposisi atau pembuktian proposisi yang hanya menyangkut bilangan bulat. Nah, sebuah proposisi atau pernyataan tidak hanya sekedar ditulis, tetapi harus dimengerti apa yang menyebabkan proposisi tersebut benar, yaitu bukti. Contohnya, saya kembalikan lagi dulu ke pengujian hipotesis. Misalnya ada seseorang yang mengatakan bahwa kualitas website streaming Sumedang itu sangat baik. Pernyataan tadi tidak bisa kita terima atau kita tolak begitu saja, tetapi harus dibuktikan. Jadi, untuk membuktikan bahwa kualitas website streaming Sumedang ini sudah sangat baik, harus dilakukan pengujian melalui pengujian empirisnya yang tadi saya sebutkan langkahnya yang cukup panjang tadi. Dimulai dari perumusan hipotesisnya sampai dengan analisis data yang harus menjawab apakah hipotesis itu dapat diterima atau ditolak. Nah, di dalam induksi matematik, sekali lagi, itu lebih fokus kepada pembuktian proposisi yang hanya menyangkut bilangan bulat. Contohnya adalah, misalnya ada proposisi yang mengatakan atau menyatakan jumlah n buah bilangan bulat positif pertama adalah n dikalikan n plus 1 dibagi 2. Nah, formula ini harus dapat dibuktikan bahwa n dikalikan n plus 1 atau per 2 ini berlaku untuk semua bilangan bulat positif. Jadi, tidak hanya bilangan bulat 1 sampai dengan 10 saja yang bisa menggunakan formula ini, tetapi untuk semua bilangan bulat. Contoh realnya di dalam induksi matematika itu adalah lembar uang yang harus dikeluarkan di mesin anjunan tunai mandiri atau ATM. Kita ketahui bersama bahwa di mesin ATM ini ada yang menggunakan pecahan 20.000, ada yang menggunakan pecahan 50.000, ada yang menggunakan pecahan 100.000. Misalnya, kita akan mengambil uang 100.000 rupiah di pecahan 20.000. Mesin ATM ini harus mengeluarkan tepat berapa lembar 20 ribuan yang memenuhi input data customer-nya. Misalnya tadi adalah 100.000, berarti mesin ATM ini harus mengeluarkan 5 lembar uang pecahan 20 ribuan. Nah, mesin ATM ini diprogram sedemikian rupa dengan menggunakan formula-formula tertentu sehingga tidak mengeluarkan lembar yang kurang dari yang diminta atau malah berlebih. Nah, itu biasanya menggunakan induksi matematik. Kenapa menggunakan induksi matematik? Karena berhubungan dengan proposisi yang menyangkut bilangan bulat. Nah, metode pembuktian untuk proposisi perihal bilangan bulat ini disebut sebagai induksi matematika. Jadi, saya ulangi lagi, induksi matematik itu adalah teknik pembuktian baku dalam matematika yang berhubungan dengan bilangan bulat. Kemudian melalui induksi matematik ini kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Jadi tidak sepanjang dan tidak serumit pengujian hipotesis di dalam statistika. Matematikawan yang mempelopori perkembangan induksi matematika ini diantaranya R.D. Denkin dan G. Pino. Nah,
Banyak teorema yang menyatakan bahwa Pn benar, proposisi ya maksudnya, untuk semua bilangan bulat positif n, yang dalam hal ini Pn disebut sebagai fungsi proposisi. Yang tadi, Pn adalah proposisi yang menyatakan bahwa jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan n adalah n dikalikan n plus 1 dibagi 2. Nah, melalui induksi matematik, kita dapat membuktikan bahwa proposisi Pn ini adalah benar. Misalnya tadi, kita berhubungan dengan jumlah dari 1 sampai dengan n. Ini bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan n. Artinya ada sebanyak n. Kalau kita mengingat kembali apa yang sudah Anda pelajari di kalkulus, penjumlahan itu bisa kita tuliskan dalam bentuk sigma. Kemudian 1, 2, 3 sampai dengan n ini kita tuliskan dengan notasi I. I-nya ini dimulai dari 1 sampai dengan n. Jadi jumlah I dari I sama dengan 1 sampai dengan n itu sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan n. Tadi proposisinya menyatakan bahwa jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan n adalah n dikalikan n plus 1 dibagi 2. Nah, di dalam induksi matematik, kita harus dapat membuktikan bahwa proposisi ini berlaku untuk semua bilangan bulat positif. N-nya bisa menuju tak hingga. Jadi tidak hanya sampai dengan 10 bisa menggunakan ini, hanya sampai dengan 100 dan seterusnya, tetapi harus berlaku untuk n menuju tak hingga. Misalnya kita ambil bilangan bulatnya adalah 1. N-nya sampai dengan 1, jadi hanya ada 1. Jumlah dari 1 itu adalah 1. Kemudian kalau dibuktikan dengan menggunakan proposisi ini, 1 ditambah dengan 1 ditambah 1 atau 1 ditambah 2 dibagi 2 adalah 1. Artinya proposisi ini benar untuk n sama dengan 1. Kemudian diujikan lagi untuk n-nya sama dengan 2. Artinya 1 ditambah dengan 2. 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Kemudian dibuktikan dengan substitusi n ke dalam proposisi tadi. Hasilnya adalah 3. Artinya memang betul. Formula ini berlaku untuk n sama dengan 2. Diuji sampai dengan misalnya di sini 34. Artinya 1 ditambah 2 sampai dengan ditambah dengan 34 hasilnya 595. Kalau perhitungan manual. Kemudian 34 ini kita substitusikan ke dalam proposisi tadi. Hasilnya sama, 595. Artinya memang betul proposisi ini benar ketika n-nya 34. Nah, di dalam induksi matematik yang harus kita buktikan adalah proposisi ini berlaku untuk semua bilangan bulat n. Sehingga bilangan bulat positif tidak terhingga atau n menuju tak hingga, diperlukan pendekatan untuk membuktikan kebenaran proposisi tersebut. Jadi tidak hanya berhenti di N34, harusnya seterusnya sampai dengan tak hingga proposisi itu memang benar dan dapat digunakan. Contoh proposisi bilangan bulat lainnya, misalnya setiap bilangan bulat positif n, di mana n-nya lebih besar sama dengan 2, dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Atau contoh lainnya, misalnya untuk semua n lebih besar sama dengan 1, n pangkat 3 ditambah 2n adalah kelipatan 3. Kemudian, contoh lainnya, di dalam sebuah pesta, setiap tamu berjabat tangan dengan tamu lainnya. Jika ada n orang tamu, maka jumlah jabat tangan yang terjadi adalah n dikalikan n minus 1 per 2. Nah, untuk contoh nomor 3, yang sudah Anda pelajari di statistik, ada yang namanya kombinasi. Ini sama, kombinasi 2 dari n. N-nya ada berapa orang? Nah, kalau di dalam matematika diskrit, proposisinya adalah n dikalikan n dikurangi 1 dibagi 2. Harus berlaku untuk n menuju tak hingga. Nah, prinsip induksi sederhana menurut Rinaldi Munir
Misalkan ada proposisi Pn, di mana Pn ini adalah proposisi perihal bilangan bulat, dan kita ingin membuktikan bahwa Pn ini adalah benar untuk semua bilangan bulat positif n. Langkahnya adalah kita harus menunjukkan bahwa P1 ini adalah bilangan bulat terkecilnya adalah benar, dan langkah keduanya adalah jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk setiap n lebih besar sama dengan 1. Nah, prinsip induksi sederhana yang tadi saya sampaikan itu artinya ada dua basis induksi. Pertamanya adalah basis induksi digunakan untuk memperlihatkan pernyataan tersebut benar jika n diganti dengan 1 yang merupakan bilangan bulat positif kecil. Kemudian langkah seterusnya adalah langkah induksi yang berisi asumsi yang menyatakan bahwa Pn benar. Asumsi ini disebut sebagai hipotesis induksi. Selanjutnya harus diperhatikan bahwa jika Pn benar, maka Pn plus 1 benar untuk setiap bilangan bulat positif. Nah, contohnya masih berhubungan dengan jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan n. Di sini diminta untuk menunjukkan bahwa untuk n lebih besar sama dengan 1, jumlah dari bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan n adalah sama dengan n dikalikan n plus 1 dibagi dengan 2 melalui induksi matematik. Nah, penyelesaiannya tadi ada dua langkah. Yang pertama harus menentukan basis induksi, kemudian ada langkah induksinya. Untuk mengetahui Pn-nya, jika Pn-nya benar, maka Pn plus 1-nya juga benar. Nah, misalkan Pn ini menyatakan bahwa untuk n lebih besar sama dengan 1, jumlah n bilangan bulat positif pertama adalah n dikalikan n plus 1 dibagi dengan 2. Pertama, kita tentukan basis induksi. Tadi bilangan bulat terkecilnya adalah 1. Jadi harus dibuktikan bahwa P1 ini benar untuk n sama dengan 1. Maka diperoleh n-nya 1. Kemudian kalau menggunakan n dari proposisinya, ini proposisi n dikalikan n plus 1 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 1, berarti benar. Kemudian langkah induksinya, kita buat dulu hipotesis induksinya, yaitu Pn itu benar dengan mengasumsikan bahwa jumlah dari 1 sampai dengan n adalah n dikalikan n plus 1 dibagi dengan 2. Kemudian kita harus memperlihatkan bahwa n plus 1, proposisi untuk n plus 1 juga benar. Artinya tadi jumlahnya yang baru sampai dengan n ditambahkan lagi dengan n plus 1. N plus 1 disubstitusikan ke dalam proposisi yang diujikan tadi. Yang ini. Kemudian selanjutnya harus dibuktikan hasilnya memang sesuai. Jumlah dari 1 sampai dengan n ditambah dengan n plus 1. Ini saya pisahkan agar mempermudah pembuktiannya. N. Saya beri tanda kurung. Tadi di proposisi Pn bahwa jumlah dari 1 sampai dengan n adalah n dikalikan n plus 1 dibagi 2. Sehingga ini tetap. Kemudian kita buat penyebutnya sama agar bisa dijumlahkan. Ke sini hasilnya adalah 2 kali n plus 1 dibagi dengan 2. Selanjutnya baru dijumlahkan n kuadrat kali. Kemudian yang ini dijumlahkan karena penyebutnya sudah sama, hasilnya adalah n kuadrat ditambah 3n ditambah dengan 1. Kemudian kita buat pemaktoran. Masih ingat kan pemaktoran di kalkulus? Nah, n kuadrat ditambah 3n plus 2 itu bisa dipecah menjadi n plus 1 dikalikan n plus 2. N plus 1-nya sudah memenuhi, kita simpan di sini. Kemudian n plus 1
plus 2 itu akan sama dengan N plus 1 ditambah dengan 1, sehingga terbukti bahwa Pn benar dan juga Pn plus 1 benar. Artinya semua bilangan bulat positif N terbukti bahwa untuk N lebih besar sama dengan 1, jumlah dari 1 sampai dengan N memang N dikalikan N plus 1 per 2. Contoh 2, misalnya gunakan induksi matematik untuk membuktikan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Kita misalkan dulu bahwa Pn itu adalah pernyataan jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Bilangan ganjil positif, ingat bilangan ganjil positif. Selanjutnya, tentukan basis induksi. Basis induksi tadi bilangan bulat terkecilnya adalah 1. P1 benar karena untuk N sama dengan 1 kita peroleh 1 itu akan sama dengan 1 kuadrat, atau proposisi tadi yang diujikannya ini adalah N kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya di langkah induksinya kita asumsikan bahwa Pn ini benar. Artinya 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai dengan 2N dikurangi 1 itu adalah N kuadrat. Ingat kenapa ini tidak N? Karena yang diujikannya adalah bilangan ganjil. Nah, harus diperlihatkan, selanjutnya harus diperlihatkan bahwa N plus 1 juga benar, sehingga yang tadinya sampai dengan suku ke N atau sebanyak N ditambahkan dengan N plus 1-nya nilainya harus sama dengan N plus 1 kuadrat. Artinya kita jumlahkan dari 1 sampai dengan 2N dikurangi 1. Ini seperti biasa untuk memudahkan dipisahkan dengan menggunakan tanda kurung. Kemudian 2N plus 1-nya tetap disimpan di ujung. Tadi ini adalah proposisi N-nya. Katanya asumsinya benar, sehingga jumlah dari 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai dengan 2N minus 1 itu adalah N kuadrat. Yang ini tetap. Kemudian jumlahkan N kuadrat ditambah 2N ditambah 1 itu akan sama dengan N plus 1 kuadrat, sehingga dari basis induksi dan dari langkah induksi itu terbukti benar. Artinya benar, sehingga jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama itu adalah N kuadrat. Nah, kemudian karena tadi bilangan bulat positif terkecilnya selalu 1, prinsip induksi itu ada yang dirampatkan. Dirampatkan di sini artinya digeneralisasi atau berlaku untuk umum, tidak selalu hanya bilangan bulat positif terkecilnya adalah 1. Nah, bilangan bulat positif terkecil di dalam prinsip induksi yang digeneralisasikan atau diumumkan itu simbolnya atau notasinya menggunakan N0. Jadi kalau tadi P1 basis induksinya, kalau yang digeneralisasi atau dirampatkan itu Pn0. Jadi tergantung dari bilangan bulat, proposisi bilangan bulat yang diujikan, sehingga basis induksinya tidak selalu P1. Nah, misalkan proposisi Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif di mana N-nya lebih besar sama dengan N0. Bedanya di sini, kalau tadi di prinsip yang sederhana, di sini N-nya lebih besar sama dengan 1. Sehingga basis induksinya selalu P1. Tapi kalau yang digeneralisasi atau dirampatkan bukan 1, melainkan N0, karena mungkin nanti ada yang dimulai dari 0, ada yang dimulai dari 2, ada yang dimulai dari 3, dan seterusnya. Ini tergantung proposisi yang diujikan, sehingga nanti basis induksinya itu adalah Pn0 harus benar. Kemudian di langkah induksinya, jika ini sama, jika Pn benar maka Pn plus 1 juga benar untuk setiap N lebih besar sama dengan N0. Jadi bukan hanya 1 saja. Sehingga jika langkah 1 dan langkah 2 terbukti benar, maka
Pn benar untuk semua bilangan bulat n lebih besar sama dengan n0. Nah, ini langkahnya sama seperti yang disebutkan oleh Rinaldi Munir. Jadi, ini bilangan bulat dimulai dari 0 sampai dengan nanti tak hingga. Kemudian basisnya untuk yang dirampatkan, ingat di sini basisnya bukan 1, tapi n0 karena nanti akan berbeda-beda. Nanti sampai dengan n, ini adalah hipotesis induksinya. Kemudian harus dibuktinya adalah n plus 1-nya harus dapat dibuktikan benar juga. Nah, contohnya, untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 sampai dengan 2 pangkat n itu dapat dihitung menggunakan 2 pangkat n dikurangi dengan 1. Nah, untuk penyelesaiannya seperti biasa kita rumuskan dulu proposisinya dengan notasi Pn, di mana Pn ini adalah proposisi yang menyatakan untuk semua bilangan bulat tidak negatif, ingat tidak negatif, n 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat n nilainya sama dengan 2 pangkat n plus 1 dikurangi dengan 1. Jadi jelas perbedaannya. Kalau tadi di prinsip sederhana, ini n di sini dimulainya dari 1. Kalau di sini umum, di sini n0-nya sama dengan 0. Jadi kalau yang tadi contoh-contoh di awal yang prinsip sederhana n0-nya itu selalu 1. Kalau yang dirampatkan itu berubah-ubah tergantung proposisi yang diujikan. Langkah-langkah pengujian di dalam induksi matematikanya sama, perbedaannya hanya di basis induksinya. Nah, basis induksinya tadi dapat dilihat bahwa bilangan bulat terkecilnya adalah 0. Ingat, bukan 1. Ya, tergantung dari proposisi yang kita ujikan. P0 benar karena untuk n sama dengan 0, 2 pangkat 0 itu sama dengan 1, atau menggunakan proposisi yang diujikan 2 pangkat n plus 1 dikurangi 1. Ini adalah proposisi yang diujikan ya, 2 pangkat n plus 1 dikurangi 1 nilainya sama, yaitu 1, sehingga basis induksinya P0 itu benar. Kemudian langkah induksinya kita harus mengasumsikan bahwa Pn benar. Jadi proposisi itu kita asumsikan benar, yaitu jumlah dari 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 sampai dengan 2 pangkat n itu adalah 2 pangkat n plus 1 dikurangi 1, atau disebut sebagai hipotesis induksinya. Selanjutnya kita harus memperlihatkan bahwa Pn plus 1 juga benar, yaitu yang tadinya hanya sampai dengan n ditambahkan dengan n plus 1, nilainya akan sama dengan, nah ini n plus 1 itu disubstitusikan kepada n-nya. Jadi n plus 1 ditambah dengan 1 dikurangi dengan 1, ini harus dapat dibuktikan. Sehingga kita tuliskan lagi seperti biasa, yang ini kita pisah agar lebih mudah. Ini adalah Pn. Tadi Pn diasumsikan benar atau hipotesis induksinya. Sehingga jumlah dari 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat n itu adalah 2 pangkat n plus 1 dikurangi 1. Ini dituliskan lagi. Kemudian dijumlahkan. 2 pangkat n plus 1 ditambah 2 pangkat n plus 1 dikurangi 1, artinya ada 2n plus 1 dikurangi dengan 1. Kenapa ini berubah menjadi n plus 2? Ingat ya, 2 itu sama dengan 2 pangkat 1, sehingga 2 kali 2 n plus 1 itu sama dengan 2 pangkat 1 dikalikan 2 pangkat
N plus 1. Kalau perkalian ditambahkan N plus 1 ditambah dengan 1 adalah N plus 2 dikurangi dengan 1, atau kita pecahkan N plus 1 ditambah dengan 1 dikurangi 1, sehingga dari langkah 1 dan 2 atau basis induksi betul, P0 nya betul, kemudian Pn plus 1 nya juga betul, maka telah dibuktikan benar, sehingga untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, jumlah dari 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat n itu adalah 2 pangkat n plus 1 dikurangi 2. Nah, kalau yang ini kita berbicaranya tentang himpunan dan menggunakan hukum De Morgan, rampatan atau yang digeneralisasi. Ingat lagi ya, nanti silahkan baca lagi di himpunannya. Misalnya, kita punya n himpunan, kemudian ingin buktikan dengan induksi matematika hukum De Morgan rampatan seperti ini. Komplement dari irisan A1, A2 sampai dengan AN itu adalah gabungan semua irisannya. Komplement A1 gabungan dengan komplement A2 gabungan dengan komplement A3 sampai dengan gabungan komplement AN. Jadi dimisalkan lagi, proposisinya adalah PN. Proposisi ini menyatakan bahwa jika A1 sampai dengan AN, maka masing-masing adalah, maksudnya A1 sampai dengan AN ini masing-masing adalah himpunan. Berlaku hukum De Morgan rampatan yang tadi saya sebutkan. Cara membuktikannya dimulai dari P2, basis induksinya. Kenapa dimulai dari 2? Karena irisan itu minimal harus ada 2 himpunan. Gabungan juga harus ada 2 himpunan, sehingga bilangan bulat positif terkecilnya bukan 0 dan bukan juga 1, melainkan 2. Jadi, irisan dari komplement dari A1 irisan A2 itu sama dengan A1 komplement gabungan dengan A2 komplement. Ini betul. Jadi untuk basis induksinya benar. Kemudian kita asumsikan hipotesis induksinya bahwa PN itu benar, yaitu irisan dari A1 sampai dengan AN komplement itu sama dengan gabungan dari komplementnya masing-masing. Kemudian kita harus memperlihatkan untuk N plus 1 juga benar. Jadi tidak berakhir di AN, melainkan ditambahkan lagi dengan AN plus 1. Ini harus dibuktikan bahwa gabungannya juga sampai dengan AN plus 1. Seperti biasa, komplement ini kita pisahkan sampai dengan suku N. Kita gunakan tanda kurung, di mana ini adalah PN. Tadi PN atau hipotesis induksinya ini diasumsikan benar. Sehingga ini diasumsikan benar, artinya sama dengan gabungan dari komplement-komplementnya. Kemudian yang ini menggunakan hukum De Morgan di himpunan. Coba dibaca lagi ya. Yang tadinya irisan berubah menjadi union atau gabungan. Sehingga terbukti di langkah 1 dan telah 2, ini telah membuktikan benar. Artinya jika A1 sampai dengan AN masing-masing adalah himpunan, berlaku hukum De Morgan rampatan atau yang diperluas. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai prinsip induksi kuat. Ini mirip dengan induksi sederhana maupun induksi rampatan atau yang digeneralisasi. Namun, di langkah keduanya kita tidak hanya membuktikan bahwa jika PN benar, maka PN plus 1 benar, melainkan di setiap titiknya. Jika basis induksinya benar, kemudian
di N0 plus 1-nya juga benar sampai dengan Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar. Jadi bedanya hanya di langkah yang ini. Kalau tadi kita hanya membuktikan proposisi Pn benar dan Pn plus 1. Tapi di dalam induksi yang kuat, di setiap titiknya diperhatikan sampai dengan Pn. Jadi kalau dari titik basis induksi atau bilangan bulat terkecilnya betul, kemudian bilangan bulat terkecil kedua betul, sampai dengan bilangan bulat N ini betul atau benar, maka proposisi N plus 1 juga benar. Bedanya hanya di situ. Prinsipnya sama, hanya bedanya di langkah yang keduanya. Jadi kalau di induksi sederhana, itu bedanya di basis induksi. Kalau induksi sederhana, N0-nya adalah 1, tapi di induksi kuat dan di induksi yang digeneralisasi atau dirampatkan, itu tergantung dari proposisi yang diujikannya. Kemudian, di langkah kedua untuk induksi sederhana dan induksi rampatan itu hanya menguji Pn atau mengasumsikan bahwa jika Pn benar, maka Pn plus 1 benar. Tapi di dalam induksi kuat, ini adalah dimulai dari basis induksinya. Jadi jika Pn0 benar, Pn0 plus 1 benar, sampai dengan Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar. Nah, jadi seperti ini. Kalau digambarkan dalam grafik ini, menurut saya ambil dari bukunya Harry Lewis dan Rahel Jacques. Jadi kalau tadi, ini basis induksinya ya, kalau di sederhana ini N0-nya 1. Tapi kalau di induksi yang dirampatkan, N0-nya tidak selalu 1, ada yang 0, ada yang 2, dan seterusnya tergantung proposisi yang diujikan. Kemudian, tadi kalau di induksi sederhana dan di induksi yang dirampatkan, kita mengasumsikannya N. Kita asumsikannya bahwa N0 ke N, Pn proposisinya. Tapi di dalam induksi yang kuat, kita harus meyakinkan atau membuktikan bahwa N0 plus 1, kemudian N0 plus 2, N1 plus 1, N1 plus 2 sampai dengan N juga betul. Yang warnanya hijau ini artinya betul. Jadi karena biasanya ada kemungkinan di beberapa titik itu mungkin tidak terbukti bahwa proposisi itu benar, sehingga digunakanlah induksi yang kuat. Di dalam pembuktiannya sebenarnya sama, jadi kita cari basis induksi, kemudian langkah induksi, namun prinsipnya saja yang berbeda. Asumsinya yang berbeda. Jadi, contohnya, bilangan bulat positif disebut prima jika dan hanya jika bilangan bulat tersebut habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Kita ingin membuktikan bahwa setiap bilangan bulat positif N, di mana N-nya lebih besar sama dengan 2, ingat, N-nya lebih besar sama dengan 2. Ini menentukan basis induksinya. Dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Buktikan dengan prinsip induksi kuat, katanya. Jadi kita misalkan lagi proposisinya sebagai Pn, yaitu proposisi bahwa setiap bilangan bulat positif N, di mana N-nya lebih besar sama dengan 2, dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan primanya. Jadi basis induksinya dimulai dari N0-nya adalah 2. Dari sini. Ingat ya, bukan 0 dan bukan 1, jadi tergantung dari proposisi yang diujikannya. Jangan sampai keliru dari sini. Sehingga P2 benar karena 2 sendiri adalah bilangan prima dan di sini 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu buah bilangan prima, yaitu dirinya sendiri. Kelipatannya tadi. Kemudian langkah induksinya sama, kita buat hipotesis induksinya. Yang dibuktikannya tetap, yang dituliskannya hanya Pn dan Pn plus 1, tapi prinsipnya ketika kita menggunakan induksi yang kuat, artinya kita menganggap bahwa, mengasumsikan bahwa Pn0 plus 1 sampai dengan Pn itu benar. Jadi bukan yang diasumsikannya bukan hanya
Pn-nya saja, melainkan dari Pn0 kemudian Pn0 ditambah 1 sampai dengan Pn, atau misalnya tadi basis induksinya dimulai dari P2. Jadi P2 kemudian P3 sampai dengan Pn. Ini hipotesis induksinya itu betul. Artinya proposisinya mengasumsikan bahwa P2, P3 sampai dengan Pn itu dapat dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih bilangan prima. Sehingga selanjutnya kita harus menunjukkan bahwa Pn plus 1 juga dapat dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih bilangan prima. Nah, jika N plus sendiri bilangan prima, N plus 1 di sini sendiri adalah bilangan prima, maka jelas ia dapat dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih bilangan prima. Ingat kembali ya, bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Nah, jika N plus 1 bukan bilangan prima, maka terdapat bilangan bulat positif A yang membagi habis N plus 1 tanpa sisa. Dengan kata lain, N plus 1 dibagi A itu nilainya akan sama dengan B. Ingat tadi kalau N plus 1 adalah bilangan prima, maka dia bisa dibagi oleh dirinya sendiri, pasti. Sedangkan mungkin ada bilangan prima yang tidak habis berbagi, tapi ada bilangan bulat positif A yang membagi habis N plus 1 tanpa sisa, yaitu A. Dituliskan bahwa N plus 1 dibagi A itu sama dengan B, atau N plus 1 itu adalah A dikalikan B. Dalam hal ini, jelas bahwa tadi kan yang diproposisikannya 2 sampai dengan N, 2 itu akan lebih kecil dari A yang habis membaginya, dan A ini akan lebih kecil dari hasil pembagiannya B. Sehingga menurut hipotesis induksi, A dan B ini dapat dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih bilangan primanya atau kelipatannya. Ini berarti bahwa N plus 1 jelas dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima, karena N plus 1 itu sama dengan AB. Sehingga telah terbukti melalui langkah 1 dan 2, bahwa setiap bilangan bulat positif N lebih besar sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan primanya. Nah, kalau tadi ada induksi sederhana, induksi yang dirampatkan atau yang digeneralisasi, kemudian ada induksi kuat. Kalau yang ini bentuknya bentuk induksi secara umum dan berlaku untuk relasi biner kurang dari. Ingat, artinya harus terurut karena relasinya adalah relasi kurang dari. Jadi ada relasi biner kurang dari pada himpunan X dikatakan terurut dengan baik, atau himpunan X dikatakan terurut dengan baik dengan kurang dari bila memiliki properti seperti berikut. Yang pertama, misalnya kita punya X, Y, Z anggota X, di mana jika X-nya kurang dari Y dan Y-nya kurang dari Z, maka X kurang dari Z. Ini jelas urutannya ya. Ingat lagi di dalam kalkulus kalau lupa. X kurang dari Y. Kemudian katanya si Y ini kurang dari Z. Jadi jelas X ini lebih kecil dari Z. Selanjutnya, diberikan X, Y, Z anggota X, salah satu dari kemungkinan ini betul. Ingat, X, Y, dan Z ini sembarang. Jadi mungkin saja X memang kurang dari Y, atau mungkin Y kurang dari X, atau X sama dengan Y. Kemudian, jika A adalah himpunan bagian tidak kosong dari X, terdapat elemen X anggota A, sedemikian sehingga X lebih kecil sama dengan Y untuk semua Y anggota A. Dengan kata lain, setiap himpunan bagian tidak kosong dari X mengandung elemen terkecil. Nah, untuk induksinya, langkah induksinya nanti saya jelaskan. Contohnya, himpunan bilangan real negatif tidak terurut dengan baik oleh relasi kurang dari. Himpunan ini memiliki properti 1, 2,
tetapi tidak dengan 3. Contohnya, himpunan semua bilangan real lebih besar dari 1 yaitu X, di mana X adalah bilangan real dan X lebih dari 1 ini tidak mengandung nilai terkecil sehingga tidak memiliki properti yang nomor 3. Nah, bentuk induksi secara umum tadi di dalam relasi biner, jadi syaratnya adalah harus terurut. Misalkan, X terurut dengan baik oleh kurang dari, dan Px adalah proposisi yang menyatakan perihal X dari X. Kita ingin membuktikan bahwa proposisi Px benar untuk semua X anggota X besar. Kita hanya perlu menunjukkan langkahnya sebenarnya sama, namun beda simbolnya saja. Jadi ini adalah basis induksinya. X0 benar, dalam hal ini X0 adalah elemen terkecil dari X. Jadi kalau tadi disebut sebagai basis induksi, di sini juga sama, hanya basis induksinya simbolnya notasinya ditulisnya dalam bentuk X0. Kemudian PY, ini hipotesis induksinya, jika PY-nya benar untuk Y kurang dari X, ingat terurut kurang dari, maka PX juga benar untuk setiap X lebih besar dari X0 di dalam X, sehingga PX ini benar untuk semua X anggota himpunan X. Nah, contohnya, tinjau barisan bilangan yang didefinisikan sebagai ini. Jadi ada beberapa daerah, jika M-nya sama dengan 0, N-nya sama dengan 0, maka Sm, N adalah 0. Kemudian jika N-nya sama dengan 0, Sm dikurangi 1, N ditambah 1. Jika N-nya tidak boleh sama dengan 0, maka Sm dikurangi 1-nya ditambah 1. Contohnya adalah S00, artinya sama dengan 0, sudah jelas. Kemudian S01, M-nya 0. Tapi N-nya sama dengan 1, sehingga menggunakan formula ini, yaitu S0 dikalikan 1, satunya dikurangi dengan 1, hasilnya adalah S00 ditambah dengan 1. Jadi sini ya, M-nya sama dengan 0, yang ini. Kemudian N-nya sama dengan 1. Jadi N-nya tidak sama dengan 0, sehingga yang digunakan adalah wilayah ini, yaitu menggunakan formula ini. Sehingga S 0,1 itu sama dengan SM, M-nya 0. N dikurangi 1, N-nya 1. 1 dikurangi 1 adalah 0, ditambah dengan 1. Tadi S00 ini adalah 0, jadi 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. Nah, caranya untuk semua S10, S11, S20, dan S21 sama. Dikondisikan atau dihitung melalui wilayahnya masing-masing. Nah, yang ingin dibuktikannya, katanya membuktikan dengan induksi matematika bahwa untuk pasangan tidak negatif M dan N, S, M, N, itu nilainya akan sama dengan M ditambah N-nya. Jadi, kita diminta untuk membuktikan proposisi ini. Untuk semua pasangan tidak negatif M dan N. Pasangan tidak negatif, ingat ya, pasangan tidak negatif harus dibuktikan bahwa S, M, N-nya adalah M ditambah dengan N. Jadi basis induksinya, ingat basis induksinya di sini dimulai dari 0. Ini adalah bilangan bulat terkecilnya. Sehingga basis induksinya adalah 0,0. Artinya S0,0 ini adalah M-nya. Kemudian ini adalah N-nya, M ditambah N 0,0 ini benar S0,0. Kemudian langkah induksinya kita asumsikan hipotesis induksinya.
yaitu untuk semua m, n di dalam X, jika S, M aksen, N aksen, maka nilainya akan sama dengan M aksen ditambah dengan N aksennya benar. Sehingga untuk semua M aksen, N aksen kurang dari M, N, maka SM, N-nya sama dengan M ditambah N juga benar. Itu adalah hipotesis induksinya. Maka misalkan kita SM aksen, N aksen nilainya akan sama dengan M aksen, N aksen benar untuk semua M aksen, N aksen kurang dari MN. Ini adalah hipotesis induksinya, saya ulangi lagi. Jadi kita buktikan untuk N-nya sama dengan 0. Definisinya tadi seperti ini, sesuai dengan wilayahnya. Sehingga diperoleh M-1, N ini akan lebih kecil dari M, N. M dikurangi 1 itu lebih kecil dari M. Jadi jelas M-1, N itu lebih kecil dari M, N. Sehingga tambahkan sesuai dengan proposisinya atau hipotesis induksinya. M dikurangi 1 ditambah dengan N. Nilainya akan sama dengan ini. M-1, N, M-1 ditambah dengan N ditambah dengan 1. Ingat ya, hasilnya adalah M plus N. Kemudian jika N-nya tidak sama dengan 0, tadi definisinya sesuai wilayahnya, ini jelas lebih kecil dari N. Maka M, N-1 adalah M ditambah N dikurangi 1, sehingga diperoleh bahwa ini. Artinya terbukti bahwa melalui langkah 1 dan langkah 2 telah dibuktikan benar, sehingga untuk pasangan tidak negatif M dan N, S, M, N itu nilainya akan sama dengan M ditambah dengan N. Nah, selanjutnya, jika ada yang kurang dimengerti, silahkan tanyakan di forum diskusi atau bisa komen di laman YouTube ini. Kemudian untuk tugasnya, untuk mengetahui apakah Anda memahami apa yang saya sampaikan atau tidak, silakan kerjakan tugas 2 nomor ini, kemudian nanti jawabannya ditulis tangan dan dikumpulkan ke e-learning. Sebelum saya tutup, saya ingatkan lagi untuk kita selalu bekerja sama dalam mencegah penyebaran virus COVID, sehingga di rumah saja, kemudian jaga kebersihan diri, jaga kesehatan, jaga daya tahan tubuh, dan ingat, jaga jarak. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.